Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Saputri. Saya dari jurusan Ilmu Komputer dari Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan singkat mengenai simulasi rangkaian flip-flop yang terdiri dari rangkaian flip-flop RS dengan gerbang NAND dan juga rangkaian flip-flop D dengan gerbang NOR. Dan yang terakhir, simulasi flip-flop JK dengan gerbang NOR. Dan untuk penjelasan yang lebih lanjut, lihat video berikut ini. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan pertama. Percobaan flip-flop RS dengan gerbang NAND yang memiliki 2 input dan 2 output yang terdiri dari input R dan input S yang memiliki output Q1 dan Q2. Masuk ke sesi pembahasan. Jika input R adalah 0 dan input S adalah 0, maka nilai output atau nilai Q adalah NT. Nilai Q1 adalah NT dan Q2 juga NT. Masuk ke percobaan kedua, yaitu jika nilai R adalah 0 dan nilai S adalah 1, maka nilai output atau nilai Q adalah 0 dan 1. Percobaan ketiga, yaitu jika input R adalah 1 dan input S adalah 0, maka nilai output yang dihasilkan Q adalah 1 dan 0. Pembahasan yang kedua, yaitu percobaan flip-flop dengan gerbang NOR yang memiliki 2 input dan 2 output yang terdiri dari input clock dan input D. Sedangkan output terdiri dari output Q1 dan Q2. Di sini, saya ingin membuat percobaan berdasarkan simulasi Proteus. Masuk ke sesi pembahasan. Jika input clock adalah 0 dan input D adalah 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan 1. Jika input clock adalah 1 dan input D adalah 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan 1. Berbanding terbalik, jika input clock adalah 0 dan input D adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan 0. Dan jika input clock 1 dan input D adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah 1 dan 0. Lanjut ke pembahasan yang ketiga adalah simulasi flip-flop JK dengan gerbang NOR yang memiliki 3 input dan 2 output yang terdiri dari input clock, input J dan input K, dan output Q1 dan Q2. Lanjut ke sesi pembahasan. Di sini yang pertama saya ingin membahas jika input clock adalah 0, input J adalah 0, dan input K adalah 0, maka output yang dihasilkan adalah Q1 adalah 0 dan Q2 adalah 1. Yang kedua, jika input clock adalah 1 dan input J adalah 0, dan input K adalah 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan 1. Yang ketiga, jika input clock adalah 0, input J adalah 0, dan input K adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah Q1 adalah 1, dan Q2 adalah 0. Keempat, jika input clock adalah 1, input J adalah 0, dan input K adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah 1 dan 0. Yang kelima, jika clock adalah 1, input J adalah 1, dan input K adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan 1. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.